Dan informasi terbaru yang kami dapat bahwa berdasarkan kutipan dari Reuters, 10.000 militer pasukan Amerika Serikat telah dikirim ataupun sedang dikirimkan ke Timur Tengah. Anda membacanya, Mbak Fauzia, apakah ini betul-betul tindakan nyata bahwa Amerika Serikat betul-betul akan membuka peluang serangan darat? Kita akan bahas terkait dengan serangan darat masih bersama dengan Direktur Eksekutif CSIS, Bapak Yose Rizal Damuri, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia Cempaka Timur. Saya ingin ke Mbak Fauzia terlebih dahulu bahwa Amerika Serikat mengklaim telah menang di Timur Tengah, tetapi di sisi lain pemerintah Amerika Serikat juga menambah 3.000 pasukan ke Timur Tengah, pasukan elit Angkatan Darat. Penumpukan kekuatan ini membuka kemungkinan skenario yang lebih luas, seperti potensi operasi langsung atau darat di Iran. Menurut Anda, Mbak Fauzia, apakah AS akan nekat menempuh serangan darat ke Iran? Tentu kita dengar juga bersama selain pengumuman terkait dengan dikirimkannya pasukan elit tersebut yang 82nd Airborne Division, tapi juga hal ini bersamaan dengan saat ini dilakukannya statement Trump terkait dengan negosiasi yang dilaksanakan di Pakistan begitu dengan pihak Iran, yang meskipun Iran juga menyatakan bahwa tidak ada negosiasi. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya yang harus dilihat bukan pada konteks apa yang dinyatakan Trump, tapi apa yang dilakukannya. Nah, tadi salah satunya telah disampaikan bahwa ada 82nd Airborne Division yang sudah dikirim, tapi juga kita lihat pengiriman pasukan elit helikopter yaitu 160 SOAR, yaitu Night Stalker, juga dikirimkan untuk sebagai bagian dari Special Forces. Nah, dikirimkan juga 75 Ranger Regiment yang biasanya dilakukan untuk sifatnya light infantry dan Delta Force yang saat ini juga dikirimkan ke daerah Timur Tengah. Nah, hal ini tentu melihat bagaimana berbagai macam skenario-skenario yang mungkin dilakukan jika memandang salah satunya tadi pasukan infanteri dikirimkan ke sana. Possible skenario yang paling memungkinkan tentu adalah penyerangan ke Kar Island yang meskipun sudah dilakukan beberapa beberapa pekan yang lalu oleh Amerika Serikat untuk menyerang salah satu instalasi refinery yang dimiliki oleh Iran begitu. Nah, dalam konteks ini tentu Kar Island menjadi possible entrance bagi pasukan darat Amerika Serikat, meskipun tentu saja bukan berarti resikonya tidak besar bagi Amerika Serikat, karena kita ketahui bersama bahwa ini juga merupakan tempat yang sangat kritis bagi Oke, silakan Mbak Fauzia. Ya, nah kita lihat juga bagaimana beberapa tempat-tempat military base yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat ini sudah diminta untuk dikosongkan. Nah, hal ini sudah disampaikan oleh salah satu spokesperson dari IRGC begitu yang menyampaikan bahwa ultimatum untuk negara-negara Teluk untuk mengosongkan military base Amerika Serikat. Nah, kita lihat juga bagaimana ini akan berdampak pada taktik yang dilancarkan oleh Amerika Serikat jika benar-benar melancarkan serangan darat ke Iran dalam konteks 5 hari janji untuk menghentikan serangan yang disampaikan oleh Presiden Trump. Oke, tapi pertanyaannya Mbak Fauzia, ketika Amerika Serikat betul-betul melakukan serangan darat ke Iran, dampak terburuknya apa? Tentu saja kita lihat bagaimana sebenarnya Iran telah menyiapkan diri dalam melakukan strategi pertahanan yang dimilikinya dalam konteks Mosaic Defense ini sudah dipersiapkan selama lebih dari 40 tahun. Dan salah satu statement yang sampai saat ini masih disampaikan oleh juru bicara maupun menteri yang berasal dari Iran adalah bagaimana mereka sangat siap jika Amerika Serikat maupun Israel memutuskan untuk serangan darat ke Iran dalam waktu yang dekat begitu, karena memang beberapa video informasi yang dikeluarkan oleh sumber resmi Iran menunjukkan bagaimana mereka masih memiliki kemampuan misil serta kemampuan lainnya yang belum pernah ditunjukkan oleh Iran dalam berbagai macam serangan sebelumnya begitu. Jadi Iran menunjukkan bagaimana dia masih menahan diri untuk tidak mengeluarkan semua kemampuannya. Dan tentu saja ketika ditanyakan apa resikonya, resiko terbesar tentu adalah semakin banyaknya korban dari pihak Amerika Serikat jika memutuskan tetap untuk melakukan serangan darat dalam kondisi saat ini. Oke, saya ingin ke Pak Yose bahwa tadi kita sudah dengar juga bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim telah menang di Timur Tengah. Analisa Anda, apa makna dari klaim sepihak ini? Klaim seperti ini tentunya bisa dilakukan oleh berbagai masing-masing pihak ya, tetapi sebenarnya kan waktu yang dipunyai oleh Presiden Trump sendiri sangat terbatas. Ya kita ketahui bahwa
pada bulan November nanti akan ada midterm election yang tentunya dengan kalau terus perang ini terus berkepanjangan, ini akan sangat berpengaruh juga terhadap domestik politik di Amerika Serikat. Dan oleh karena itu tentunya Amerika Serikat mempunyai sangat banyak interest untuk menghentikan ataupun juga dalam tanda petik memenangkan memenangkan perang yang berada sekarang ini dengan segala kemampuan mereka. Dan ini yang ditakutkan karena kemudian kelihatannya Iran akan bersedia untuk lebih banyak lagi terjun ke dalam peperangan ini yang tidak memperhitungkan apakah korban-korban di Iran sendiri sudah cukup banyak saat ini. Jadi ini dianggap sebagai collateral damage yang sayangnya memang kemudian tidak menjadikan salah satu pihak menghentikan serangan-serangan tersebut. Oleh karena dan permasalahan yang lebih penting lagi adalah Iran kemungkinan akan bisa juga menarik berbagai negara-negara di negara-negara Teluk ini untuk terlibat langsung di dalam peperangan tersebut. Saat ini pun juga serangan-serangan Iran itu sudah ditujukan kepada negara-negara Teluk ini, dan ini yang akan tentunya memperbesar lagi implikasi ataupun dampak dari peperangan ini, terutama dari sisi pasokan energi dan juga tentunya harga minyak dunia yang akan terus melambung kalau memang kemudian negara-negara Teluk pun juga akan terlibat langsung di dalam peperangan yang terjadi sekarang ini. Oke, dan informasi terbaru yang kami dapat bahwa berdasarkan kutipan dari Reuters, 10.000 militer pasukan Amerika Serikat telah dikirim ataupun sedang dikirimkan ke Timur Tengah. Anda membacanya, Mbak Fauzia, apakah ini betul-betul tindakan nyata bahwa Amerika Serikat betul-betul akan membuka peluang serangan darat? Tentu kalau kita lihat bagaimana yang dikirimkan adalah 10.000 pasukan tadi, ini merupakan sinyal eskalasi yang menurut saya agak kritis. Karena agak ini kritis, berjalan ya? bersamaan, agak kritis karena berjalan bersamaan dengan keinginan untuk menormalisasi hubungan dengan Iran yang disampaikan berulang kali dalam statement yang juga baru-baru saja disampaikan oleh Trump. Dan tentu ketika setiap eskalasi militer berupa penambahan pasukan maupun misi-misi baru serta potensi serangan yang sifatnya darat, ini meningkatkan risk terhadap energi juga begitu, dan ini memperparah bagaimana keengganan kapal-kapal ini memasuki zona konflik. Meskipun disampaikan oleh Iran, mereka bukan melakukan penutupan Selat Hormuz, tapi melakukan pengontrolan secara de facto begitu Selat Hormuz. Nah, ini sebenarnya dengan pengiriman pasukan yang semakin banyak, ini menunjukkan bagaimana akan risiko semakin besar, dan tentu saja tidak keengganan kapal-kapal ini untuk melewati Hormuz Strait, dan skenario-skenario yang secara paradoks ini juga akan memperparah krisis energi begitu. Meskipun kita belum melihat bagaimana secara nyata, secara taktis apa yang dilakukan, dan statement-statement Trump yang sebelumnya disampaikan mengirimkan 2.000 pasukan, mengirimkan 3.000 dan lain sebagainya, kita dapat melihat sampai saat ini belum ada serangan darat. Nah, tapi kita lihat jika semakin banyak statement demikian, tentu keengganan kapal-kapal untuk melewati Hormuz Strait ini akan juga memperparah krisis energi, dan tekanan terkait dengan dampak-dampak terkait krisis energi juga akan semakin besar. Meskipun kita hingga saat ini dan berjalannya 4 minggu belum ada kita lihat keinginan atau kenyataan Amerika Serikat menurunkan pasukan secara darat. Oke, saya ingin ke Pak Yose bahwa... Kalau boleh saya tambahkan. Siap, silakan Pak Yose. Martipo. Jadi begini, implikasi terhadap Amerika Serikat sendiri sekarang ini memang masih kecil. Ya. Di Amerika Serikat kita tidak melihat adanya krisis energi. Minyak mungkin mengalami peningkatan harga, tetapi ini masih bisa ditanggung oleh Amerika Serikat. Sehingga permasalahannya bagi Amerika Serikat ini bukanlah permasalahan krisis energi. Jadi selama ini mereka masih bisa fine-fine aja. Apalagi kemudian dengan kondisi yang sekarang ini ada, US dollar itu semakin menguat.
posisinya, semakin dicari orang untuk menjadi reserve, untuk menjadi cadangan devisa, menjadi pegangan untuk investasi. Jadi kondisi yang ada sekarang ini tidak memberikan dampak apa-apa terhadap perekonomian Amerika. Yang bisa menghentikan Amerika Serikat sekarang ini adalah domestik politik yang terjadi di bulan November nanti. Oke, artinya Anda ingin menyebut bahwa eskalasi perang di Timur Tengah yang meningkat justru menguntungkan Amerika Serikat? Ya, bukan menguntungkan, tetapi paling tidak memberikan implikasi yang besar kepada Amerika Serikat. Mereka masih bisa memasok menggunakan berbagai cadangan-cadangan minyak mereka sendiri ataupun juga berasal dari tempat-tempat lain di luar dari Timur Tengah. Jadi sekarang ini bagi Amerika Serikat itu yang ada harus adalah membuat ini peperangan ini dimenangkan secepat mungkin, dan kalau diperlukan mungkin bukan dalam arti kata menurunkan pasukan darat secara besar-besaran seperti misalnya ke Irak atau ke Afghanistan, tetapi melakukan berbagai serangan-serangan yang sifatnya lebih terarah dan lebih jitu dengan mengandalkan pasukan-pasukan khusus mereka. Seperti apa yang mereka sudah coba perlihatkan di dalam kasus Venezuela kemarin. Dan ini tentunya akan bisa lebih meningkatkan lagi, karena tentunya Iran tidak akan tinggal diam juga. Mereka akan membalasnya dengan cara yang mungkin sama juga, dengan melakukan teror kepada negara-negara teluk di sekitarnya yang lainnya yang selama ini belum terlibat secara langsung. Oke, tentu harapan kita semua bahwa deeskalasi di Timur Tengah terkait dengan perang yang terjadi ini terus mengalami penurunan sehingga tidak terjadi peningkatan eskalasi terkait dengan perang di sana. Terima kasih Pak Yose Rizal Damuri dan juga Mbak Fauzia Cempaka Timur telah bergabung di Kompas Petang.